Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tausiah, memberikan wejangan kepada para sahabat. Ketika Rasulullah berkhutbah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mengisahkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Rasulullah mengisahkan kepada para sahabat yang hadir ketika itu, mengisahkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Yang hadir ketika itu adalah sahabat-sahabat besar. Sahabat-sahabat besar seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang hadir ketika itu seperti sahabat besar Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Di mana ketika itu para sahabat yang hadir ketika itu, yang Rasulullah menyampaikan, mengisahkan tentang dahsyatnya hari kiamat, para sahabat ketika itu pada nangis semua. Sahabat yang mendengar dahsyatnya kisah hari kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah, para sahabat ketika itu pada nangis semua. Nangis takut untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Takut mendengar dahsyatnya hari kiamat yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Jadi para sahabat ketika itu pada nangis mendengar dahsyatnya hari kiamatnya. Maka ketika itu ada seorang Arab, ya, ada seorang Arab Baduy, ya, yang ketika itu juga hadir ketika Rasulullah berkhutbah, ya. Yang seorang Arab Baduy ini juga hadir ketika Rasulullah memberikan tausiah yang mengisahkan tentang dahsyatnya hari kiamat ini. Orang Arab Baduy ini kan ibadahnya pas-pasan, ya. Beda dengan sahabat-sahabat yang besar, beda dengan sahabat-sahabat Rasul, sahabat-sahabat besar seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu ibadahnya luar biasa kalau sahabat-sahabat besar seperti itu. Akan tetapi seorang Arab Baduy ini, Arab kampung lah istilahnya, Arab kampung, orang yang tinggal di kampung ini ibadahnya pas-pasan. Jadi orang Arab Baduy ini ketika Rasulullah menyampaikan tentang dahsyatnya hari kiamat, yang mana ketika itu para sahabat-sahabat besar saja nangis, tiba-tiba orang Arab Baduy ini, orang kampung ini, orang Arab kampung ini angkat tangan, ya. Orang Arab Baduy ini angkat tangan dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab Baduy itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, matas sa'atu?" Ya, orang Arab Baduy itu bertanya, orang kampung itu bertanya, "Wahai Rasulullah," katanya, "engkau itu dari tadi mengisahkan tentang dahsyatnya hari kiamat, bahwa hari kiamat itu dahsyat. Akan tetapi kata orang sahabat, ya, akan tetapi kata orang kampung tersebut, orang Baduy tersebut, tapi engkau itu tidak mengabarkan kepada kami kapan sih datangnya hari kiamat." Kata orang tersebut, "Mata sa'atu ya Rasulullah." Kapan sih ya Rasulullah hari kiamat itu? Engkau dari tadi itu bercerita mengisahkan tentang dahsyatnya hari kiamat, akan tetapi engkau tidak mengabarkan kapan sebenarnya hari kiamat itu akan terjadi. Mendengar pertanyaan seperti itu dari orang Arab Baduy itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada orang tersebut, menolehkan wajah dan badannya ke arah orang tersebut. Bertanya, siapa orang yang bertanya tadi itu? Ya, siapa kira-kira yang bertanya itu? Tidak ada yang mau akhirnya ngaku tuh orang Arab Baduy, ya, orang Arab kampung itu ngaku bahwa dia yang bertanya itu tadi. Rasulullah itu tersenyum. Akhirnya Rasulullah balik bertanya kepada orang Arab Baduy itu. Kata Rasulullah, "Wahai orang," ya kalau dibahasakan dengan bahasa kita ya seperti inilah umpamanya, "Pak," gitu umpamanya, "emang Bapak itu punya bekal apa sih?" Kata Rasulullah. "Emang Bapak ini punya bekal apa? Kok sepertinya Bapak ini berani benar bertanya kapan datangnya hari kiamat? Seolah-olah Bapak ini punya bekal yang sangat cukup untuk menghadapi hari kiamat." Lihat, kata Rasulullah, ini sahabat-sahabat yang lain pada nangis. Tidak berani bertanya tentang kapan hari kiamat. Tapi Bapak menanyakan kapan hari kiamat ini akan terjadi. Emang Bapak punya bekal apa? Kok berani bertanya kapan itu hari kiamat? Sedangkan sahabat yang lain tuh pada nangis. Takut
tentang dahsyatnya hari kiamat. Takut dengan dahsyatnya hari kiamat tersebut. Orang yang bertanya tadi, orang Arab Baduy itu, ketika ditanya oleh Rasulullah, memang bekalnya apa sih untuk menghadapi hari kiamat? Dia makin bingung. Ya, orang Arab Baduy itu makin bingung dia. Lah saya bertanya itu justru saya tidak punya bekal apa-apa, kata orang tersebut, orang yang bertanya. Justru saya bertanya ini karena tidak punya bekal apa-apa kecuali bekalku hanya satu, katanya. Bekalku itu adalah hanya bekal karena aku mencintaimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bekalnya orang yang bertanya itu tadi hanya satu. Setelah dia mencintai Allah, maka orang itu mengatakan, bekalku hanya satu ya Rasulullah, bekal mencintai kepadamu. Bekalku hanya karena aku cinta kepadamu ya Rasulullah sallallahu, untuk menghadapi hari kiamat itu. Mendengar jawaban orang seperti itu, ya, mendengar jawaban orang yang bertanya itu, dan dia menjawab setelah ditanya balik oleh Rasulullah bahwa bekalnya adalah bekal rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Maka Rasulullah melanjutkan. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Anta ma'aman ahbabta, kata Rasulullah. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Berita ini yang disampaikan oleh Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, bahwa engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ini adalah kabar yang menggembirakan para sahabat ketika itu. Bahkan dikatakan tidak ada kegembiraan yang diperoleh, yang didapatkan, yang dirasakan oleh sahabat ketika itu setelah mendapatkan kegembiraan, mendapatkan kabar bahwa akan bersama dengan orang yang dia cintai. Setelah kegembiraan, mendapatkan mencintai Allah, kemudian mendapatkan kabar gembira bahwa orang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Ya, bahkan tidak ada kegembiraan yang sangat besar yang didapatkan sahabat ketika itu setelah kecuali ketika mendapatkan kabar gembira ini, bahwa seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Kenapa? Karena para sahabat ketika itu seluruhnya, semuanya sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat siap mengorbankan apapun untuk Rasulullah. Tidak cuma harta, tidak cuma tenaga, bahkan nyawa pun para sahabat ketika itu siap dikorbankan untuk Rasulullah demi kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika itu para sahabat itu pada gembira mendapatkan kabar dari Rasulullah bahwa seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Karena sahabat seluruhnya itu sangat mencintai Rasulullah. Jadi sahabat sangat bersyukur, ya, sangat bersyukur dengan berita gembira ini yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena seluruh sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.